Shalom saudara, anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh. Mari kita kembali membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayat ke-16. Efesus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayat ke-16. Kita bersatu hati di dalam doa. Kepadamu ya Allah pemilik hidup kami datang menyerahkan segala kerinduan kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan diri ini, karenanya kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kiranya menopang, memberi kami kekuatan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang memperbaharui hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memampukan kami, agar firman ini tidak berhenti pada ruang ibadah kami di tengah keluarga saat ini, namun boleh juga kami bawa dalam sikap hidup sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayat ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup kita. Saudara, dari masa kecil sampai remaja, saya tinggal di sebuah kota kecil ya, Cikarang,
kota yang tadinya sepi, namun seiring dengan perkembangan zaman, mobilisasi penduduk, juga pembangunan daerah, maka menjadi kota industri yang ramai. Nah, biasanya saya hanya bergaul dengan orang-orang dengan latar belakang suku yang terbatas, ya. Kalau di Cikarang ya sebagian besar pasti orang Sunda campuran dengan Betawi, lalu juga ada sedikit orang Jawa, sedikit orang Tionghoa, sedikit juga orang Batak. Tapi ketika saya kuliah, situasinya berbeda. Saya berjumpa dengan teman-teman dari banyak sekali daerah di Indonesia. Bahkan tidak hanya berjumpa di bangku perkuliahan, saya harus tinggal bersama-sama dengan mereka di sebuah asrama selama 1 tahun. Nah, saudara, tentu dengan intensitas yang sangat dekat seperti itu, maka ada kekhasan dari masing-masing teman yang harus kami terima. Misalnya saudara-saudara, teman-teman dari latar belakang Jawa, mereka yang diutus oleh Gereja Kristen Jawa atau Gereja Kristen Jawi Wetan, ya. Biasanya mereka ini orang-orang yang sangat lembut, ya. Tidak suka menyampaikan apa yang ada di isi hatinya kepada orang lain secara langsung. Contohnya misalnya satu kali saya melayani ya praktek khotbah bersama dengan mereka ke sebuah gereja di daerah Gunung Kidul sana. Ya, namanya mahasiswa, dari rumah belum sarapan atau dari kos belum sarapan, ya sesudah melayani pasti lapar. Tuan rumah ini menawarkan makan waktu itu. Tapi ya teman-teman saya yang berasal dari gereja Jawa itu biasanya jawabnya sampun gitu ya. Sampun Pak, sampun Bu gitu. Artinya sudah, kami sudah makan kok, sudah kenyang ya. Jangan repot-repot, kira-kira begitu saudara. Padahal berbeda dengan saya yang misalnya latar belakang Batak yang ya apa adanya bicara, ya lapar, haus ya haus gitu. Ya, ketika kami disuguhi minum pun ya teman-teman dari latar belakang gereja Jawa ini biasanya diminum hanya sedikit. Saya tidak terbiasa begitu ya, saya minum ya, banyak lah begitu. Nah, kadang-kadang ya pergesekan terjadi gitu. Ketika kami pulang mereka katakan, kamu nggak sopan kalau minum itu ya jangan sampai habis segelas sampai kosong begitu, mereka katakan begitu. Saya bilang, kalian juga apa nggak haus? Kalian juga jangan dibiasakan nggak jujur dong. Kalau haus ya habiskan begitu. Nah, kadang-kadang ada situasi seperti itu. Atau saudara teman-teman dari Indonesia Timur ya, orang-orang Ambon, Papua, orang-orang Manado ini cukup ekspresif saudara ya orangnya. Mereka sangat senang menari dan menyanyi ya. Saya ya suka juga nyanyi, tapi untuk menari rasanya nggak terbiasa gitu ya. Dari mereka lah saya belajar untuk mencoba menari gitu ya. Soal suara, wah teman-teman Indonesia Timur ini suaranya sangat kencang gitu. Kalau ngobrol dengan kami yang orang Batak, teman-teman yang orang Jawa berpikir kami lagi berantem, padahal nggak ada masalah, hanya berdiskusi aja saudara. Jadi itulah cerita sedikit ya, riak-riak hidup berasrama selama 1 tahun kami jalani, yang ternyata juga ada pergesekan karena ada perbedaan, ada kemajemukan. Tetapi
pada akhirnya saudara, kami bisa menjalani proses itu. Kami bisa menyelesaikan kuliah, walaupun ada beberapa rekan yang memang rasanya tidak mengalami panggilan Tuhan, akhirnya berhenti di tengah jalan. Nah, satu hal yang mempersatukan kami adalah karena kami punya kerinduan yang sama, melayani di ladang Tuhan, melayani gereja Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Karena itu, walaupun tadi saya katakan sempat ada pergesekan, lama-kelamaan karena motivasi yang sama tadi, maka kami biasanya bisa saling menerima, saling menghargai, saling menghormati. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau membaca pasal 4 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kelihatannya memang ada masalah di tengah jemaat Efesus. Dan kelihatannya masalah itu muncul berkaitan dengan peran-peran yang ada di tengah-tengah pelayanan. Barangkali ada yang cemburu, ada yang iri hati karena ada rekan-rekannya yang kelihatannya menduduki atau melayani dalam bentuk peran yang lebih vital begitulah. Sementara mereka merasa peran bagi mereka dalam diri sendiri itu hanyalah peran yang biasa-biasa saja. Nah, karena itu terjadilah pergesekan, masalah internal. Dan oleh karenanya, sekalipun Paulus kala itu sedang berada di dalam penjara, maka Paulus merasa perlu mengirimkan surat agar situasi jemaat di Efesus ini menjadi kondusif lagi. Nah, dari beberapa bagian pasal 4 ini, Paulus menjelaskan bahwa memang di tengah-tengah gereja Tuhan itu selalu ada keragaman peran. Bahkan di sini dijelaskan ya, ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita Injil, gembala, pengajar dan lain sebagainya macam. Tapi sebetulnya itu tidak harus membuat kita tersekat-sekat. Karenanya supaya lebih mudah dicerna, Paulus mengungkapkan bahwa peran-peran yang beragam itu seperti tubuh kita yang punya banyak anggota. Jadi saya jadi ingat ungkapan ini sama seperti apa yang pernah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang juga pernah mengalami persoalan internal berkaitan dengan sulitnya mereka menerima kemajemukan. Jadi peran-peran itu beragam, tetapi semuanya kan terarah pada hal yang sama, yaitu melakukan pekerjaan Allah. Allah sendiri yang memberikan peran-peran itu, Allah sendiri yang memanggil setiap orang, dan setiap peran itu kan tertuju bagi kita untuk menghadirkan pelayanan di dalam nama Tuhan. Karenanya kita ini sebetulnya satu gitu ya, satu iman, satu baptisan, dan harusnya saling berangkulan atau saling berpegangan tangan lah, menjadi satu kesatuan. Nah, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh, firman Tuhan pada saat ini rasanya memang masih relevan ya dalam kehidupan gereja. Gereja itu kan salah satu cirinya kesatuan. Banyak peran tetapi menjadi satu kesatuan. Coba saudara lihat kalau ada pelayanan kebaktian begitu kan. Kan ada banyak peran-perannya saudara-saudara. Dan peran ini saling bergantung satu dengan yang lain. Kan tidak bisa juga saudara, misalnya saya sebagai pendeta melayani seorang diri. Harus dibantu juga oleh majelis jemaat. Ada juga petugas kebaktian yang lain, pemain musik misalnya ya, lalu operator untuk slide, operator untuk sound system.
Kalau sekarang di masa pandemi kita mengenal juga operator rekaman, ada juga teman-teman kita yang menjadi pemandu pujian atau kantoria, semuanya saling berkesinambungan, dirangkai menjadi satu. Karenanya penting bagi kita untuk bisa memahami bagaimana sebetulnya kita dipanggil oleh Kristus sebagai alatnya dan harus menjaga kebersamaan itu. Nah, di keluarga juga sama, saudara ya. Jadi kalau hari-hari ini kita lebih punya waktu banyak bersama anggota keluarga yang lain, maka harusnya kekompakan itu juga semakin dimunculkan, semakin bisa dihadirkan, saling melengkapi, saling menerima, saling menghargai. Bukan seperti yang banyak ditenggarai oleh orang-orang lain ya, katanya saking sering bertemu ya, saking sering berjumpa malah jadi sering ribut begitu ya, sering berkonflik begitu. Salah, itu keliru. Perjumpaan yang semakin banyak harusnya membuat kita saling mengerti bagaimana kita harus saling mengisi, saling memahami karakter satu dengan yang lain. Karena kita ini sebetulnya satu di dalam Tuhan. Kan keluarga itu persekutuan terkecil umat Tuhan. Nah, sebagai sebuah bangsa juga begitu. Kita tengah ada nih di dalam badai yang besar. Bersatulah supaya kita kompak keluar bersama-sama. Kan kita ini juga bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Harusnya sadar bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Janganlah di tengah badai seperti ini ada orang-orang yang meraih keuntungan, mengambil keuntungan, menebar hoax, menebar ketakutan, menebar ujaran-ujaran kebencian. Bersatulah sebagai umat yang diberkati oleh Allah. Biarlah kasih Kristus itu yang menjadi perekat bagi kita. Terimalah perbedaan itu sebagai keindahan. Nah, kalau kita memakai ilustrasi yang cukup sering dipakai ya seperti pelangi lah. Warnanya beragam tapi jadi satu kesatuan, kan indah juga dipandang. Biarlah kiranya kebersamaan itu boleh mendatangkan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini, menolong kami untuk menata kembali kebersamaan kami, kesatuan kami sebagai gereja-Mu, sebagai keluarga lepas keluarga, juga sebagai sebuah bangsa. Kami percaya kami satu di dalam Tuhan. Kasih Tuhanlah yang merekatkan kami. Tolong kami agar perbedaan tidak kami pandang sebagai ancaman, namun boleh kami lihat sebagai kekayaan anugerah Tuhan, di mana ada ruang-ruang yang membuat kami saling mengenal, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman ini. Amin.